merasa didiskriminasikan tentang permasalahan ini. Gimana Abang sebagai seorang praktisi hukum melihat ini, Bang? Ya, kalau seorang melaporkan atau seorang dilaporkan atau seorang itu melaporkan, mau laporan kemana, itu hak daripada seorang yang melaporkan, itu satu upayanya. Tapi kalau kita bicara laporan ke Bitpropam, ke Paminal, ke Profesi Pengawas Penyidikan, itu materinya pasti ada ketidakprofesionalan penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penyidikan. Misalnya, seorang ditetapkan sebagai tersangka belum dilakukan gelar, atau penyidik melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan. Itu materi atau kiranya hal-hal yang dapat diadukan ke Propam seperti itu. Atau misalnya polisi, ada penyidik kepolisian menghalangi perdamaian dari kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor dalam hal delik aduan. Nah, itu bisa diadukan perihal ketidakprofesionalan penyidik atau kesalahan penyidik dalam menjalankan tugas dan profesinya. Itu diadukan ke Propam. Gitu. Oke, Nah, kalau dalam hal ini kan ketika penyidik sudah menggelar perkara dan seterusnya gimana, Bang? Ketika ini sudah di jalurnya lah. Jadi, itu dia, balik lagi. Kalau orang mau membuat laporan, itu hak dari orang yang membuat laporan. Tapi parameternya itu, kalau kita mau bilang ada kesalahan dalam mengadukan ke Propam, ya kita harus lihat ini hal mana yang mau kita adukan, materinya apa. Apakah dari prosedur penyidikannya, apakah ada satu perilaku penyidik yang tidak sesuai, ya kayak tadi kekerasan, ada misalnya hal-hal yang tidak diperkenankan. Nah, itu bisa dilaporkan. Tapi kalau misalnya ada sudah sesuai, sudah melewati tahapan prosedur sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Kapolri, lalu orang yang ditetapkan tersangka atau salah satu pihak itu merasa keberatan, yaitu haknya dia merasa mau mengajukan upaya pra peradilan, mengajukan Propam, itu silakan saya. Tapi materinya tetap pasti tidak akan bisa keluar dari hal-hal tadi itu, seperti itu. Ya. Oke. Bang, kalau boleh tahu langkah yang dilakukan oleh para Nasution itu untuk mendatangi Bitpropam Polda Metro Jaya itu bisa dikatakan langkah yang seperti apa, Bang? Apakah itu langkah yang cukup tepat atau seperti apa? Ya, tentunya saya pun sebagai praktisi atau kira itu sebagai rekan sejawat juga tidak bisa mengomentari lebih jauh atas hal itu. Tapi balik lagi, kalau orang melaporkan ke Propam itu, dia pasti materinya itu terkait masalah prosedural penyidikan, terkait tindakan penyidik dalam proses penyidikan. Apakah ada prosedur yang tidak sesuai, ataukah ada perbuatan perilaku penyidik yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu aja materinya. Sekarang kalau kita mau menilai apakah langkah itu sudah tepat atau tidak, ya di situ aja lihat. Tapi apakah itu menjadi satu langkah yang efektif, yaitu hak dari dia, hak dari orang yang merasa dirugikan, ya silakan aja. Tapi kalau untuk masalah tepat atau tidak tepatnya, tentunya saya nggak berkomentar tentang hal itu. Baik. karena menurut Abang penyidik sudah di rule-nya, Bang. Kalau dilihat dari Ya, kasusnya. saya nggak tahu sudah di luar atau belum. Tapi kalau memang penetapan tersangka itu sudah dilakukan dengan proses gelar dan pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi-saksi, dua alat bukti, dan digelar, itu sudah tepat, sudah pasti tersangka itu tidak ujuk-ujuk ditetapkan seperti orang terburu-buru atau tanpa prosedural, tanpa tahapan. Itu aja pasti parameternya. Nah, Bang, tadi Abang bilang tersangka. Kalau naik sidik berarti emang udah ada penetapan tersangka, Bang? Ya, tentunya kalau kita bicara penetapan tersangka dan penyidikan itu didahului dengan penyelidikan dulu pastinya. Lalu penyidikan, artinya apa kalau penyidikan? Perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor itu merupakan tindak pidana. Belum ada tersangkanya. Siapa pelakunya? Ya, nanti ada gelar lagi. Jadi tahapannya begitu. Penyelidikan dulu, apakah perbuatan ini ada perbuatan pidana, baru penyidikan. Penyidikan ini, dalam proses penyidikan, penyidik menentukan ini ada perbuatan pidana. Belum ada tersangkanya. Nah, lalu ditetapkan tersangka. Berarti perbuatan pidana yang tadi ditetapkan dalam proses penyidikan itu sudah ada pelakunya, dugaan pelakunya siapa. Seperti itu. Artinya pelapor itu ketika nanti diminta klarifikasi lagi, bisa ditetapkan langsung jadi tersangka atau gimana, Bang? Ketika kan ini pasalnya sudah undang-undang anak 15 tahun lalu. Ya, tentunya kalau kita bicara penetapan tadi kan ada penyelidikan, lalu proses penetapan tersangka di situ. Nah, kalau kita bicara
dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya di situ kita lihat dalam proses penyidikan itu penyidik punya hak kewenangan apakah tersangka ini bisa ditahan atau tidak. Dan tentunya KUHP sudah mengatur perbuatan-perbuatan dan pasal-pasal mana yang bisa ditahan, dilakukan penahanan. Ya tentu secara umum, walaupun ada pemisahan, tapi secara umum kalau dia ancaman hukumnya itu di atas 5 tahun, itu dapat dilakukan penahanan di situ. Dan untuk tindak pidana anak itu tidak ada istilah restoratif justice atau ganti kerugian pemulihan hak kepada korban. Gitu. Artinya terlapor Fadil bisa ditahan ya? Ya ketentuannya begitu bilangnya gitu. Kalau misalnya dia diancam dengan pidana di atas 5 tahun, ya penyidik punya hak, punya kewenangan untuk melakukan penahanan, itu aja. Bukan kata saya, tapi kata KUHP begitu bilangnya pasal dalam KUHP, kayak Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gitu. Bang, tapi banyak netizen mengatakan prosesnya terlalu lama, Bang, pihak kepolisian, Bang. Ya tentunya kan lama atau cepat itu hal yang relatif, tapi ya balik lagi, selama dia penyidik itu lama tapi sesuai prosedur, ya itu lebih baik daripada cepat dia menyalahi prosedur, itu aja. Lebih baik lama tapi prosedur terlewati dengan baik daripada cepat terburu-buru ada prosedur yang salah, dan itu pun juga tidak profesional penyidik kalau kayak begitu. Siap.